Kita sudah memasuki bulan Februari. Itu artinya ada beberapa informasi yang perlu Anda ketahui, terutama bagi Anda penerima PKH baru maupun penerima PKH yang sudah lama. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas beberapa informasi menarik terkait dengan rencana akan dicairkannya dana bantuan PKH untuk penerima PKH yang baru divalidasi. Dan juga ada dua bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh penerima PKH, meskipun bantuan PKH ini masih akan cair lagi untuk triwulan berikutnya atau tahap kedua. Anda penasaran dengan informasi yang akan saya sampaikan? Anda perlu menyaksikan video ini hingga tuntas. Ingat, tonton sampai habis videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang saat ini sedang menonton video ini, saya doakan semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki Anda selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lelah saya mengucapkan terima kasih kepada Anda yang telah setia mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi para subscriber yang senantiasa like video-video dari saya dan juga menyebarkan video-video Inspirasi Oktara kepada setiap orang yang membutuhkan informasi, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda. Nah, bagi Anda yang kebetulan baru bergabung dan baru bertemu dengan channel ini, jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda like. Dan saya mohon dukungan untuk Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Saya mohon untuk subscribe channel ini. Subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Jangan sampai Anda menonton video ini hingga selesai, tetapi Anda tidak subscribe. Sesuai dengan apa yang saya utarakan di awal video ini, ada beberapa informasi penting yang perlu Anda ketahui. Karena kita sudah masuk di bulan Februari tahun 2021. Apa saja informasi tersebut? Kita bahas satu persatu. Informasi yang pertama, yaitu rencana akan dicairkannya bantuan untuk penerima PKH yang baru divalidasi di tahun 2021. Bagi Anda yang kemarin atau akhir-akhir ini diundang atau telah divalidasi oleh pendamping, bagi Anda yang sudah menerima SUPA, lalu mengadakan pertemuan awal, dan juga Anda yang sudah divalidasi, tentu saat ini Anda sedang menunggu keputusan final dari pusat. Apakah Anda benar-benar positif menerima PKH atau masih ditahan? Artinya, jika misalnya Anda telah memenuhi komponen kepesertaan, tetapi jika kuota 10 juta KPM se-Indonesia telah terpenuhi, maka data Anda ini digunakan sebagai data cadangan. Nah, Kementerian Sosial melalui Direktur Jaminan Sosial Keluarga ini senantiasa melakukan updating data. Jadi, Kementerian Sosial menerima laporan hasil validasi dari pendamping, kemudian Kementerian Sosial akan memeriksa apakah komponen-komponen yang dikirimkan oleh pendamping ini sudah sesuai dengan syarat minimal kepesertaan untuk menerima PKH atau tidak. Jika misalnya komponen sudah terpenuhi, Kementerian Sosial akan mengecek apakah rekening dari calon penerima manfaat tersebut ini aktif atau tidak. Karena kita tahu untuk sasaran validasi di awal tahun 2021 ini terdiri dari mereka-mereka yang sudah menerima BPNT atau program sembako dan juga mereka-mereka yang sama sekali belum menerima bantuan tetapi namanya ada di dalam DTKS. Bagi yang sudah menerima BPNT, maka Kementerian Sosial akan mengecek apakah rekening ini aktif atau tidak. Jika misalnya ditemukan rekening ini sudah aktif, Kementerian akan mencocokkan nama Anda dengan yang ada di rekening ONSPAN, dan jika misalnya ini cocok dan dinyatakan ini siap untuk disalurkan, maka Kementerian Sosial merencanakan bantuan tahap pertama untuk KPM baru segera disalurkan antara rentang bulan Januari hingga Februari tahun 2021. Bagi Anda yang sama sekali belum pernah menerima BPNT, Anda tidak perlu khawatir. Jika misalnya Anda memenuhi syarat dan lolos sebagai penerima PKH, maka Kementerian Sosial akan mengatur jadwal Anda bisa dibukakan rekening penerima PKH atau akan diterbitkan KKS baru untuk Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang menunggu apakah Anda dinyatakan positif sebagai penerima PKH, Anda
Berdoa semoga Anda lolos dan siap-siap untuk bantuan tahap pertama ini akan segera disalurkan. Lalu bagaimana dengan penerima PKH lama yang bantuannya hingga saat ini belum cair? Nah, jika kita tahu hingga saat ini sudah ada pencairan di termin ketiga, apakah akan ada termin susulan, misalnya termin keempat dan seterusnya? Nah, hal ini masih misteri karena untuk pencairan ini murni dari kewenangan pusat. Yang jelas kita menunggu dan kita berdoa bersama, semoga bagi Anda yang bantuan PKH-nya belum cair hingga saat ini, semoga bisa segera cair, kalau bisa bersama dengan penerima PKH yang baru. Kita pindah di pengumuman berikutnya. Nah, ini terkait dengan dua bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh penerima program Keluarga Harapan. Nah, dua bantuan yang masih bisa digunakan dan ini bisa dimanfaatkan oleh penerima PKH adalah yang pertama, ini tentu bantuan program sembako atau bantuan sosial pangan atau kita biasa menyebutnya BPNT. Nah, BPNT atau program sembako ini tetap cair setiap bulannya dan di bulan Februari ini insya Allah akan cair kembali. Untuk tanggalnya ini bisa bervariasi, bisa dari awal bulan atau minggu pertama, minggu kedua hingga minggu terakhir. Dan jika misalnya kuota sembako ini sudah masuk serentak se-Indonesia, biasanya untuk jadwal penyaluran tiap daerah ini berbeda-beda tergantung dari kesiapan agen. Nah, bagi Anda yang sudah terbiasa untuk menerima BPNT, maka gunakan bantuan program sembako ini sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan pokok pangan dan nutrisi bagi keluarga Anda. Bagi Anda yang kemarin di bulan Januari, karena kita semua juga terkejut, banyak sekali yang BPNT-nya ternyata tidak cair. Nah, permasalahan tersebut ditemukan bahwa ada ID BDT NIK yang tidak valid, ada ID BDT yang ganda. Nah, di sini kami sebagai pendamping PKH tidak berwenang, tidak memiliki kewenangan untuk mengubah nomor-nomor yang ganda tersebut. Kita hanya menunggu keputusan dari operator DTKS. Semoga kita berdoa untuk permasalahan ID BDT ganda dan juga ada NIK yang ganda ini bisa selesai, sehingga harapan kami bagi yang kemarin belum menerima BPNT, bulan Februari ini bisa menerima kembali seperti semula. Oke sahabat Inspirasi Oktara, untuk bantuan kedua yang bisa dimanfaatkan oleh penerima PKH adalah bantuan subsidi listrik. Kita tahu bantuan subsidi listrik ini dimunculkan sejak adanya pandemi COVID-19 dan hingga akhir tahun 2020 subsidi listrik ini manfaatnya begitu dirasakan oleh masyarakat kita. Nah, di tahun 2021 subsidi listrik ini masih dilanjutkan dan bisa dinikmati mulai tanggal 7 Januari hingga nanti pada bulan Maret tahun 2021. Itu artinya apa? Di bulan Februari ini Anda yang sudah menerima subsidi listrik, terutama KPM PKH, Anda masih akan menerima subsidi tersebut. Nah, untuk para pelanggan dengan daya 450 volt ampere ini gratis, diskon 100% alias gratis. Bagi Anda pelanggan listrik dengan daya 900 volt ampere, Anda akan bisa memperoleh diskon 50% dari PLN dengan catatan siapapun orangnya yang menerima subsidi listrik ini namanya harus tercantum di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Jika misalnya Anda merasa nama Anda ini sudah masuk ke dalam DTKS, tetapi hingga saat ini Anda belum menikmati subsidi listrik, Anda bisa mencari informasinya. Nah, linknya akan saya berikan di deskripsi video ini. Jadi selain Anda harus menonton video ini sampai habis, Anda juga harus membaca link yang ada di deskripsi video ini agar Anda bisa mendaftarkan nomor meter Anda jika Anda belum memperoleh subsidi listrik. Nah, sahabat Inspirasi Oktara, itu adalah hal penting yang perlu Anda ketahui terkait dengan yang pertama tadi adalah KPM baru ya, yang akan menerima kabar bahagia untuk pencairan PKH tahap pertama, insya Allah di bulan Februari ini. Dan yang kedua adalah dua bantuan yang bisa dimanfaatkan oleh penerima program Keluarga Harapan. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk Anda. Jika misalnya ada hal-hal yang kurang Anda pahami dengan baik, silakan Anda bertanya di kolom komentar dan insya Allah akan saya balas sebisa saya. Terima kasih atas segala perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.